Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ibu Gede Indraya Madi Putra dan teman saya Ida Bagus Weda Atmaja. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang kami dapat, yaitu prosedur audit. Yang pertama adalah prosedur audit. Prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencakupi dan kompeten. Pilihan auditor tentang prosedur audit dipengaruhi oleh beberapa faktor, dari faktor yang diperoleh, dikirimkan, diproses, dan dipelihara atau disimpan secara elektronik. Pengolahan komputer juga mempengaruhi pemilihan prosedur audit. Prosedur audit ini dapat digunakan untuk mendukung pendekatan audit top down ataupun pendekatan audit bottom up. Audit mempertimbangkan bagaimana setiap prosedur ini akan digunakan ketika merencanakan audit, mengembangkan program hingga dapat diterapkan dalam melakukan suatu pengauditan. Pemilihan prosedur yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu tujuan audit tertentu terjadi dalam tahap perencanaan audit. Efektivitas prosedur dalam memenuhi tujuan audit spesifik dan biaya pelaksanaan prosedur tersebut dipertimbangkan dalam pemilihan prosedur yang akan digunakan. Berikut ini ada beberapa jenis prosedur audit yang dilakukan pada saat pengauditan. Yang pertama adalah prosedur analitis. Prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan di antara data. Yang kedua yaitu interspeksi. Interspeksi meliputi pemberian rincian terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Yang ketiga, konfirmasi. Meminta konfirmasi adalah bentuk permintaan keterangan yang mungkin auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Yang ketiga, permintaan keterangan. Permintaan keterangan meliputi permintaan keterangan secara lisan ataupun tertulis oleh auditor. Yang kelima, perhitungan. Dua aplikasi yang memiliki paling penting dari perhitungan adalah perhitungan fisik sumber daya yang berwujud seperti jumlah kas dan persediaan yang ada, dan akuntansi seluruh dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak. Yang keenam, penelusuran. Dalam penelusuran yang sering kali disebut adalah penelusuran ulang. Auditor memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilakukan dan menentukan bahwa informasi yang diperoleh oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam bentuk akuntansi atau jurnal dalam buku besar. Yang ketujuh adalah pemeriksaan bukti pendukung. Pemeriksaan bukti pendukung meliputi pemilihan ayat jurnal dan catatan akuntansi dan pendapat serta memeriksa dokumentasi yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validasi ketelitian pencatatan akuntansi. Selanjutnya, pengamatan. Pengamatan berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Selanjutnya, yang terakhir adalah pelaksanaan ulang. Salah satu prosedur audit yang penting adalah pelaksanaan ulang. Perhitungan dan rekonsiliasi yang dibuat oleh klien, misalnya menghitung ulang total jurnal, beban penyusutan, bunga akural, dan diskon atau premi obligasi. Perhitungan kuantitas yang dikalikan agar
per unit pada lembar ikhtisar persediaan. Yang terakhir, teknik audit berbantuan komputer. Apabila catatan klien dilaksanakan melalui media elektronik, maka audit dapat menggunakan teknik beberapa prosedur yang diuraikan sebelumnya. Sebagai contoh, auditor dapat menggunakan perangkat lunak komputer untuk melakukan hal-hal. Audit internal merupakan salah satu proses penilaian dan evaluasi terhadap suatu pengelolaan bisnis oleh manajemen perusahaan, termasuk bagaimana kinerja finansial dan proses pelaporan akuntansinya disusun. Tujuan internal audit adalah supaya laporan kinerja suatu perusahaan tidak mengandung cacat, baik dari segi administratif maupun intrinsiknya. Lalu memberi nilai dan evaluasi, seorang auditor internal biasanya juga akan memberi masukan-masukan apabila laporan kinerja, terutama berkaitan dengan keuangan, mengandung hal-hal yang berpotensi menurunkan reputasi bisnis. Sehingga saat laporan dibawa ke tahap audit eksternal, perusahaan akan terbebas dari risiko menerima opini audit final yang kurang baik. Fungsi internal audit. Yang pertama ada memastikan pengeluaran biaya dalam batas wajar. Fungsi pertama audit internal adalah memastikan kas keluar perusahaan memiliki jumlah yang wajar dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dalam proses auditing, auditor internal juga akan meminta divisi keuangan menyetorkan bukti transaksi seperti nota, wesel, tanda terima kas, dan sebagainya. Apabila ada kejanggalan dari salah satu transaksi, auditor bisa langsung meminta pertanggungjawabannya kepada manajemen. Yang kedua, memastikan kinerja keuangan perusahaan sesuai standar. Fungsi internal audit kedua adalah memastikan laporan keuangan perusahaan tersusun berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK). Apabila ada jurnal atau neraca dengan nama akun yang tidak sesuai PSAK, auditor bisa meminta manajemen memperbaiki laporan tersebut. Yang ketiga, menjamin mutu dan integritas dari suatu laporan keuangan. Selain dari segi administratif seperti PSAK, fungsi internal audit yang lainnya adalah demi menjamin integritas dan kualitas dari laporan keuangan perusahaan. Apabila ada data yang tampak janggal atau tidak jelas dari mana asalnya, auditor internal diperkenankan melakukan penyelidikan langsung ke pihak-pihak terkait dengan data janggal tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu memberikan masukan perbaikan sebelum proses audit eksternal. Internal audit adalah proses yang ketat dan penuh ketelitian. Meski demikian, segala masalah dan kesalahan pencatatan selama tahap audit ini hanya akan jadi konsumsi internal manajemen saja. Lain halnya dengan proses audit eksternal yang bisa merisikokan profesionalismenya dan nama perusahaan. Oleh karena itu, selama proses audit internal, seorang auditor biasanya akan berupaya memberikan masukan selengkap dan sedetail mungkin kepada manajemen, supaya saat disetor ke auditor eksternal, laporan manajemen ini terbebas dari kesalahan perhitungan dan berbagai masalah lainnya. Tujuan internal audit. Seorang auditor memiliki beberapa pedoman internal audit yang menjadi tujuan utamanya saat melakukan proses auditing. Di antaranya, yang pertama, completeness. Tujuan pertama audit internal adalah completeness, yaitu kelengkapan data yang dicantumkan manajemen dalam laporannya sebelum memberikan verifikasi pada laporan manajemen. Auditor internal wajib melihat apakah laporan tersebut telah disusun dengan informasi lengkap tanpa adanya pengurangan data sedikit pun. Yang kedua, akurasi. Tujuan berikutnya internal audit adalah untuk memastikan laporan manajemen akurat dan sesuai dengan realita di lapangan. Apabila menurut auditor internal data yang tersaji kurang akurat, auditor tersebut berhak melakukan penyidikan mendalam sehingga menemukan ada data yang benar-benar tetap dan tepat. Existence. Selain komplit dan akurat, auditor internal juga perlu memastikan ada data dalam laporan manajemen benar-benar bukan diada-adakan. Existence
Ini merupakan salah satu pedoman audit internal yang paling penting untuk menghindari perilaku oknum dalam perusahaan. Yang keempat, valuation. Tujuan keempat audit internal adalah untuk memastikan laporan keuangan manajemen sesuai dengan PSAK. Oleh karena itu, selain harus sudah memiliki sertifikasi, seorang auditor juga wajib lulus pemahaman mengenai standar-standar akuntansi. Yang kelima, classification. Tujuan terakhir dilaksanakan oleh internal audit adalah guna memastikan akun-akun dalam laporan keuangan tersusun dengan benar dan sesuai tempatnya, tidak tercampur atau tertukar dengan akun yang lainnya. Selanjutnya, audit eksternal. Pengertian audit eksternal adalah audit yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, bukan bagian dari perusahaan atau organisasi tersebut. Pihak ini disebut sebagai auditor eksternal dengan kompetensi audit dan sertifikat. Audit eksternal ini dilakukan untuk memastikan pembuatan laporan keuangan atau neraca sudah sesuai dengan peraturan akuntansi. Sedangkan auditor eksternal ini bekerja sebagai penguji komponen dalam laporan keuangan tersebut. Audit eksternal ini dilakukan secara berkala, semisal setahun sekali. Tujuan audit eksternal. Audit eksternal dapat membuat laporan keuangan perusahaan atau organisasi yang dibuat secara internal lebih kredibel. Ini karena audit eksternal dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten serta terbiasa menguji laporan keuangan perusahaan, bidang organisasi, dan institusi. Audit eksternal ini bertujuan untuk menguji atau menganalisis serta memverifikasi laporan keuangan perusahaan seperti disyaratkan di undang-undang. Audit eksternal ini juga dapat memperlihatkan apakah dana milik perusahaan atau organisasi telah digunakan sesuai dengan perencanaan yang sudah tersepakati. Dengan begitu membantu mengungkapkan apakah laporan keuangan perusahaan atau organisasi menjadikan kondisi real mengenai finansial perusahaan tersebut. Audit eksternal memberikan pendapat tanpa pengaruh internal yang memungkinkan manajemen dapat membuat laporan atau keputusan atau strategi bisnis selanjutnya berdasarkan kondisi real finansial perusahaan tersebut. Secara ringkas, tujuan dari audit eksternal yaitu menyampaikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan perusahaan dan pendapat akuntansi lengkap apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi GAAP atau tidak. Dan yang terakhir, semua fakta material dalam akun tahunan.